Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahyakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. Wa hayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha assalam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara apa itu? Hah? Cek suara ini. Nanti aja ya. Kaifa halukum? Bakhair? Masya Allah, alhamdulillah. Jam'un kabir. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak لتعلم شريعة ربنا عز وجل وهو أمر شرعي مطلوب حيث قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. Berkumpulnya kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk merealisasikan perintah syar'i, perintah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda baginda Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, fa alaikum, hendaknya bagi antum semua untuk merasakan di dalam hati, untuk membangkitkan semangat ketika sedang mempelajari syariat Islam, baik itu mempelajari tafsir Al-Quran atau ahadith atau fiqih, yaitu hukum-hukum atau faidah yang dikandung oleh ayat-ayat Qur'aniyah dan ahadith nabawiyah, yang mana keduanya merupakan sumber hukum dari syariat Islam. Ma'asyiral muslimin, insyaallah taala hari ini sampai jam 8 ya. Insyaallah jam 8 kita akhirkan salat isya-nya, enggak apa-apa. Kalau yang enggak bersedia enggak apa-apa. Nanti silakan pulang salat duluan. Kalau ana tetap mengakhir. Gimana? Ikut apa mau pulang? Ya wis, khair lah, masyaallah. Baik, insyaallah sampai jam 8. Nanti pertanyaan-pertanyaan sedikit lah, jangan banyak-banyak ya. Baik, kemarin kita sampai di syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Kita kemarin sampai di syarat yang namanya apa? Kiblat. Sebelumnya menghindari najis atau ijtinabun najasat. Ijtinab an-najasat. Tulis istilah Arabnya, istilah fiqihnya, sehingga antum terbiasa menghafal istilah-istilah fiqhiyah dalam bahasa para fuqaha atau yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih. Ijtinabun najasat. Baik. Dalilnya adalah salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir. Itu di surat apa? Al-Mudaththir, di surat Al-Mudaththir. Para ulama memberikan tafsir dari ayat ini, salah satunya adalah Ibnu Sirin. Salah satunya adalah Al-Allamah Ibnu Sirin rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Ibnu Sirin di mana? Bukan yang itu. Bukan yang itu. Ini adalah ulamanya. Ini adalah ulamanya yang bernama Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Ketika memberikan tafsir dari ayat ini, yang maksudnya adalah agar seseorang ketika menunaikan ibadah salat. Ayat ini turun dalam masalah salat. Ayat ini turun dalam masalah salat dan dikiaskan ke seluruh ibadat. Dan dikiaskan kepada seluruh ibadat, hendaknya mensucikan pakaiannya dari najis, dari najis. Kemudian kemarin ada yang bertanya kalau nggak salah mengenai mimisan, ya enggak?
Nah, bahkan ada juga sampai ke informasi bahwasanya ada yang menganggap darah itu tidak najis. Ada yang menganggap darah itu tidak najis. Di dalam penjelasan para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian dan beberapa ulama yang lain, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki. Mereka memberikan petunjuk bahwasannya najisnya darah itu merupakan perkara ijma'. Najisnya darah merupakan perkara ijma'nya para sahabat, ijma'nya para tabi'in, ijma'nya para pengikut mereka, sampai 4 mazhab semuanya sepakat bahwa darah yang mengalir hukumnya najis. Darah yang mengalir hukumnya najis. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman idtarra ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada asalnya semua makanan itu halal. Semua makanan itu halal. Illa an yakuna maitah, kecuali dia adalah sebuah maitah apa? Bangkai. Bangkai najis ma'ruf. Au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, Au lahma khinzir, atau daging babi. Hukumnya najis. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan mengapa 3 hal tersebut diharamkan untuk dimakan. Apa tadi? Bangkai, darah, kemudian daging babi. Fa innahu rijsun. Berkata Al-Imam At-Tabari, ar-rijsu an-najisu wan-natan. An-najisu wan-natan aw natin. Makna dari rijs di ayat tersebut maknanya adalah najis. Beberapa para ulama mutaakhirin, jauh dari zaman para imam mazhab, jauh dari zaman para sahabat, yang diawali dari Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya darah itu tidak najis, dan beberapa ulama mengikuti beliau, ada yang mengikuti pendapat beliau. Akan tapi anak akan nukil perkataan Al-Imam An-Nawawi, sangat tepat perkataan beliau rahimahullah, ad-dalailu ala najasati ad-dami mutadhahirah wala a'lam fihi khilafan an ahadin minal muslimin. Dalil-dalil yang menunjukkan najisnya darah, maksudnya darah yang mengalir, mutadhahirah, sangat nampak, wala a'lam fihi khilafan an ahadin minal muslimin, dan aku belum pernah mendengar satupun khilaf dari kaum muslimin mengatakan darah itu tidak najis. Illa ma hakahu sahibul hawi an ba'dil mutakallimin, kecuali ada sebuah hal yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Hawi dalam mazhab Syafi'i, dari sekelompok mutakallimin annahu qala huwa tahir, bahwasannya darah itu suci. Walakinnal mutakallimin la yu'taddu bihim fil ijma'i wal khilaf. Akan tetapi para mutakallimin ini bukan ulama, kata Imam Nawawi. Mereka bukan ulama yang diperhitungkan perkataannya. Orang-orang yang mengedepankan akalnya, pemahaman terhadap dalil selain pemahaman para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, atau imam-imam salaf, maka yang seperti ini tidak perlu diperhitungkan perkataannya. Kalau kita selalu perhitungkan perkataan orang, tidak mempertimbangkan sanad keilmuannya, siapa fulan, ambil guru dari mana, gurunya siapa, gurunya siapa, guru sampai akhir. Kita melihat seseorang hanya karena hafal Quran dan hadis,
ternyata dalam memahaminya tidak memiliki sanad keilmuan. Dalam memahaminya tidak memiliki sanad keilmuan. Yang seperti ini tidak perlu diperhitungkan perkataannya, baik dia mengatakan halal maupun haram, baik dia mengatakan halal atau haram. Karena yang paling faham mengenai makna Al-Quran dan ahadits Nabi Muhammad SAW itu siapa? Para sahabat. Seandainya para sahabat sudah melakukan ijma', kemudian ratusan tahun kemudian, 800 tahun, 700 tahun kemudian muncul sebuah perkataan menyelisihi pendapat mereka, yang seperti ini tentu tidak perlu diperhitungkan. Tentu perkataan seperti ini tidak perlu diperhitungkan. Ala al-madhhab as-sahih alladhi alayhi jumhur ahli al-usul min ashabina wa ghairihim, la siyama fil masail al-fiqhiyah. Yang sahih kata Al-Imam An-Nawawi, bukan ana ya, bukan ana. Ana hanya menyampaikan kepada antum. Ini ada di kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' itu karangan Al-Imam An-Nawawi, menyampaikan bahwasannya yang sahih merupakan pendapat jumhur ahli usul. Ijma' para sahabat, ijma' ulama setelahnya, ijma' para ahli usul fiqih mengatakan bahwasanya darah itu najis. Kemudian ada juga menukil pendapat bahwasannya najisnya darah yang mengalir itu ijma', perkara yang tidak perlu diperselisihkan. Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam mazhab Maliki berkata, hadza ijma'un minal muslimin anna ad-damal masfuha rijsun najisun dalam kitab At-Tamhid. Kemudian ada juga Al-Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, su'ila al-Imam Ahmad, ditanya al-Imam Ahmad tentang al-qaih wad dam. Indaka sawa, al-qaih itu nanah, al-qaih itu nanah, qaih itu nanah, dam itu darah. Gimana? Bingung apa gimana? Yang nanah yang mana? Oh, udah. Berarti enggak ngantuk. Khair. Faqala ad-damu lam yakhtalif an-nas fihi wal qayhu qad ikhtalafa an-nas fihi. Syarhul Umdah. Dalam kitab Syarhul Umdah dinukil perkataan Al-Imam Ahmad ketika ditanya, apakah menurut engkau yang namanya nanah dan darah itu hukumnya sama? Kata Al-Imam Ahmad, ad-damu lam yakhtalif an-nas fihi. Adapun darah, saya tidak pernah mendengar ada khilaf di kalangan para ulama. Padahal guru-gurunya Imam Ahmad siapa? Para pengikut tabi'in, para atba' tabi'in. Gurunya lagi para tabi'in, kemudian para sahabat. Tidak pernah mendengar satupun yang mengatakan darah itu suci. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ad-damu najisun ittifaqan. Darah yang mengalir itu najis dengan ittifaq para ulama. Ini sangat mengherankan ketika seseorang mempelajari ini, yang ana peringatkan dari dulu, dari awal majelis di radio Sahabat Muslim. Berbahaya ketika seseorang merasa dirinya sudah alim, hafal Quran, mengerti ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengerti secara hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam mengambil hukum, beliau tidak mau mengambil perkataan para ulama salaf. Ini berbahaya. Dikhawatirkan ada ijma' di sana. Kalau perkaranya khilaf, insyaallah lebih ringan. Akan tetapi kalau perkaranya ijma' itu berbahaya, haram, ya kan? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyampaikan hal tersebut, kira-kira siapa? Para sahabat. Enggak mungkin para sahabat ijma' dalam masalah yang sesat, mustahil. Oleh karena itu, yang menyelisihi ijma'nya para sahabat, maka kebalikannya sebuah kebenaran. Adapun yang benar, betul-betul benar, tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, seluruh manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berusaha mendekati kebenaran. Akan tetapi
merupakan ijma' para ulama salaf bahwasanya para sahabat itu paling mengerti makna Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada ijma' di sana haram, tidak boleh kita menyelisihinya. Tidak boleh kita menyelisih ijma' para ulama apalagi dari golongan para sahabat. Setelahnya tidak ada khilaf. Kan tapi beberapa ratus kemudian muncul seorang alim rahimahullah dan beberapa orang yang mengikutinya mengatakan bahwa darah itu tidak najis, berpegangan pada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat salat dalam kondisi perang dan darahnya berada di tubuh dan baju-baju mereka. Ini bahayanya ketika kita mengambil hadis hanya satu sisi, padahal banyak hadis yang lain, banyak sekali ayat Qur'aniyah yang akan menafsirkan makna tersebut. Oleh karena itu, dalam memahami ayat Qur'aniyah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus pintar-pintar menggabungkannya. Enggak bisa pegangan satu hadis karena sahabat salat dalam pakaiannya berdarah, tubuhnya penuh dengan darah, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dibangkitkan yaumul qiyamah dalam kondisi penuh dengan darah. Darah ketika sedang syahid, akan tetapi aromanya aroma misk atau kesturi. Berpegangan pada hadis ini mengatakan bagaimana seseorang dikatakan darahnya najis, masa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala darahnya saja masih nempel dan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Maka seorang alim tersebut mengatakan darah hukumnya suci. Yang seperti ini tidak mungkin. Kita harus memperhatikan pemahaman para sahabat. Para sahabat. Dalam mazhab Hanabilah disampaikan nanti insyaallah nyampai. Oh enggak, sudah terlewat sepertinya, sudah terlewat. Wadamu syahidi tahirun, dan darahnya orang yang syahid tahir. Darahnya orang yang syahid suci. Darah orang yang syahid suci. Kemudian di dalam mazhab Hanabilah juga disebutkan darah yang mengalir itu najis pada asalnya. Ini mazhab seluruh ulama, bukan hanya Imam Ahmad, seluruh ulama dari golongan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan setelahnya. Darah yang mengalir itu najis, akan tetapi dimaafkan yang sedikit. Apa itu sedikit? Yang sedikit itu di pembahasan mengenai hal-hal pembatal salat, bukan pembatal wudu, hal-hal yang membatalkan wudu seseorang. Itu bab taharah, sudah kita kelewat, ya enggak apa-apa. Akan tapi di sana disampaikan karena darah ini merupakan najis, ya kan? Jika keluar dari tubuh seseorang, apakah wudunya batal? Nah, sedangkan wudu merupakan syarat salat. Disinilah titik bertemunya kitab taharah dengan kitab salat. Titik bertemunya kitab taharah dengan kitab salat. Apakah najis yang keluar dari tubuh manusia membatalkan wudu? Nah, kalau dia membatalkan wudu, pasti salatnya tidak sah. Di dalam kitab Al-Mughni, karangan siapa? Al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau rahimahullah menukil beberapa asar dari para sahabat, Kalau seseorang salat kemudian mengeluarkan darah, bagaimana hukumnya? Idza kana fahishan fa alaihi al-i'adah. Kalau darah yang keluar itu fahish, ini darah keluar bukan dari sabilain, dua saluran di belakang ya. Kalau yang keluar dari saluran di belakang, dua saluran di bawah ini, itu tidak ada toleransi. Najis yang keluar dari dua jalur, maksudnya adalah yang di bawah ya, kubul dan dubur, maka tidak ada toleransi, membatalkan wudu. Yang menjadi pembahasan, ada sekelompok darah keluar dikatakan sedikitnya dimaafkan ketika keluar bukan dari dua jalur tersebut. Seperti misalnya hidung, ya kan, telinga atau mata
Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam penyakit dan musibah. Keluar darah atau sedang utik. Biasanya antum kan iseng ya. Bukan antum, maksudnya biasanya fulan iseng. Biasanya fulan iseng sedang salat utik-utik hidung karena terlalu bersemangat. Nah, kalau di sini jarang terjadi. Kalau di Saudi sering. Ana sering kejadian. Ngambil kotoran di hidung itu yang keluar darah, tapi tidak banyak. Karena kering, karena di sana itu kelembaban udaranya sangat kecil. Jadi kering, kulit kering, di dalam sana juga kering, dalam hidung juga kering. Antum ambil kotoran itu susah. Kalau diambil biasanya luka. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyebutkan bahwasanya para sahabat beberapa dari mereka keluar dari mulutnya atau keluar dari hidungnya darah yang sedikit. Kemudian salat tanpa memperbaharui wudunya. Beberapa para sahabat dikatakan sedang bekerja. Kadang orang kalau bekerja terlalu keras ya, apalagi di sana zaman itu belum ada mesin-mesin berat ya kan. Kalau bikin apa-apa tuh semua pakai tenaga. Itu terkadang sampai keluar darahnya. Baik dari mulut maupun dari hidung. Dan dikatakan bahwa yang keluar itu sedikit, maka mereka tidak memperbaharui wudhu mereka, kemudian langsung menunaikan ibadah salat. Kemudian as-sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tadi kita sudah sampaikan, idza kana fahishan fa alaihi al-i'adah. Kalau darah yang keluar itu fahish itu antum kalau melihatnya timbul rasa jijik di dalam hati, kaget dan pengennya cepat dibersihkan gitu ya. Rasa jijik di dalam hati. Yang menjadi perdebatan ulama setelahnya adalah seberapa sih kadar fahish ini, seberapa kadar menjijikkan di dalam hati. Beberapa para ulama menyampaikan, contohnya Imam Ahmad ditanya tentang mengenai kadar fahish itu seberapa. Dikatakan oleh Imam Ahmad, ma fahusya fi qalbik. Yang mana ketika antum melihatnya hati antum tidak bisa menerimanya, harus segera dibersihkan. Wa nuqila anhu annahu qala qadrul kafi fahish. Dan beliau rahimahullah juga pernah ditanya tentang pertanyaan yang sama, jawabannya tapi berbeda. Jawabannya adalah qadrul kafi fahish. Kaf itu ini pergelangan sampai, jadi tangan bagian pergelangan ya. Berarti apa? Telapak tangan. Aiwa. Satu telapak tangan ini sudah termasuk fahish. Jadi kalau darah yang keluar sampai penuh satu tangan, maka bisa digolongkan sudah masuk kategori fahish. Umumnya itu menjijikkan. Jadi harus segera dibersihkan. Kira-kira seperti itu. Jadi permasalahan darah pada awalnya dia itu najis. Jika keluar dari dua lubang yang ma'ruf yaitu qubul dan dubur, maka batal wudunya. Najasat kalau keluar dari qubul dan dubur, semua najasat keluar dari qubul dan dubur, bahkan yang tahirat. Angin tahir apa najis kira-kira? Angin. Wush. Antum pernah kena angin enggak? Angin biasa, suci apa najis? Ya, suci. Kalau najis bahaya antum. Baik, suci. Tapi kalau keluarnya dari sana, suci enggak? Suci kan angin, dia golongan angin. Tapi ada angin dingin, ada angin panas ya. Ada yang agak ces gitu, anget. Tetap rih itu tetap dihitung tahir. Kata para ulama, angin yang keluar dari dubur kita atau dari kubul juga. Jadi para ulama bahkan menggambarkan angin bisa keluar dari dua-duanya, bisa keluar dari depan maupun dari belakang. Tetap dihukumi suci. Angin tersebut dihukumi suci. Terkadang bisa keluar batu, iya kan? Waliyadzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Bisa keluar batu, macam-macam benda-benda yang suci. Batu suci apa najis? Suci. Keluar yang suci kalau dari dua tempat tersebut batal wudunya. Pokoknya sesuatu keluar dari tempat tersebut maka batal wudunya, kecuali kondisi seperti yang ditanyakan kemarin masalah kateter. Kecuali dengan masalah kateter. Keluar najis enggak?
keluar. Akan tetapi kata para ulama illa daim, kecuali yang najisnya keluarnya terus menerus, nggak bisa berhenti. Tes, setetes, ya kan? Setetes, tapi nggak bisa berhenti. Terus nggak bisa dikontrol. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Keluar najisnya secara terus menerus, yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Akan tetapi dia harus wudu untuk setiap kali salat. Dia harus wudu untuk setiap kali salat. Ini dari dua tempat. Ini pembahasan di kitab Taharah sebenarnya, di kitab Taharah. Jadi sangat berkaitan masalah taharah, karena taharah itu syarat sahnya salat. Kalau kita nggak menguasai kitab taharah, pasti banyak yang harus buka begitu. Jadi mau ngulangi dulu dari kitab taharah apa lanjut dulu? Lanjut. Baik. Sekarang najis keluar dari selain dua tempat tersebut. Najis keluar dari selain dua tempat tersebut. Disinilah ada pemisahan antara yang banyak dan yang sedikit. Darah najis thaib itu ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, ijma' para atba' tabi'in. Disinilah tempat pemisahan apakah darahnya sedikit atau banyak. Mimisan, antum lihat. Antum boleh pilih tadi. Imam Ahmad punya dua pendapat. Yang pertama itu tidak berselisihan, dua penjelasan ya, bukan pendapat, dua penjelasan. Yang pertama berpegang pada asar dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya kadar darah menjijikkan itu kapan? Ketika hati antum nggak bisa menerima, ketika hati antum sudah nggak bisa menerimanya, hati antum merasa menolak dan ingin segera membersihkannya. Hati antum menolak dan ingin segera membersihkannya. Yang kedua, beliau menjelaskan bahwasannya darah dikatakan banyak dan membatalkan wudu itu ketika keluar sebanyak telapak tangan. Jadi penuh ya, mil'ul kaf. Jadi satu telapak tangan seperti ini, bukan hanya nempel begitu enggak, tapi ada isinya. Jadi telapak tangan antum ada isinya. Kalau telapak tangan ada isi darahnya seperti ini, maka sudah digolongkan berarti damnya fahish, najis yang keluar banyak, maka wudunya batal dalam mazhab Hanabilah, dan ketika wudunya batal maka salatnya batal. Kembali ke hadis-hadis yang dipegang oleh beberapa ulama mutaakhirin, yang mana pendapat yang sangat dilemahkan oleh Al-Imam Nawawi, Imam Ahmad dan lain para ulama lainnya sangat melemahkan pendapat-pendapat tersebut karena bertentangan dengan ayat Qur'aniyah, ijma' para sahabat, ahli mufassirin, ijma'nya para ahli tafsir dan lain sebagainya, bahwasannya darah itu suci. Mereka berpegang pada asar para sahabat salat dalam luka-luka mereka, ya kan, darah-darah mereka. Jadi harus dibedakan antara kondisi darurat dan kondisi biasa. Para ulama memberikan sedikit kaidah dalam masalah ini. Man lam yufarriq baina ad-darurah wa ghairiha la yustafta bihi. Orang-orang yang mengaku alim tapi tidak bisa membedakan kondisi darurat dan kondisi bukan darurat, yang seperti ini tidak boleh diminta fatwanya karena dia tidak faqih. Dia tidak bisa membedakan kondisi biasa, kondisi darurat dan kondisi yang lain. Orang seperti ini tidak faqih, tidak perlu diambil fatwanya yang seperti ini. Masalah para sahabat salat dengan najis, yaitu darah, yang kita katakan darah karena peperangan atau jihad, itu adalah momen syahid, momen untuk mendapatkan syahid. Dan para syuhada darahnya suci. Para syuhada itu darahnya suci. Oleh karena itu para sahabat yang terluka dalam perang-perang mereka tetap menunaikan salat dalam darah-darah mereka, karena darah mereka suci. Dan tidak mungkin bisa dihindari peperangan. Darah dalam peperangan merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Sudah resiko, bahkan para sahabat yang berangkat perang menginginkan syahid. Maka jihad adalah wasilah menuju syahid. Kemudian nanti akan dijelaskan juga bahwasannya darah yang
keluar tidak dari dua tempat, ya kan? Tidak dari dua tempat tersebut. Kalau sedikit, kita sekarang bicara yang sedikit ya. Antum sudah paham bedanya banyak dan sedikit. Kalau sedikit memberikan contoh para ulama. Contohnya darah nyamuk. Darahnya antum padahal, ya kan? Antum lagi disedot nyamuk. Coba antum ingin sedekah, biarin biar gemuk dikit. Tapi udah gemuk sedikit antum sebel juga. Kayak enakan kayak taplok. Nah, kan nyeplak ya darahnya. Nah, itu darah antum sendiri. Taib, itu darah yang sedikit. Kata para ulama alasannya karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sulit untuk dihindari darah nyamuk karena dia mengganggu. Kalau antum kaplok pasti darahnya pecah. Pasti darahnya pecah. Dan kalau antum biarkan bisa mengurangi konsentrasi dalam salat, bisa menghilangkan kekhusyuan, bisa menghilangkan tumaninah, yang mana tumaninah merupakan rukun dalam ibadah salat. Maka harus dihindarkan. Dalam menghindarkan nyamuk terkadang orang tidak mikir, yang penting cepat, ya kan? Yang penting cepat. Oleh karena itu, alasan para ulama kenapa darah-darah seperti ini dimaafkan, pertama sedikit. Yang kedua, sulit untuk dihindari. Sekarang orang sedang berperang mendapatkan darah. Mendapatkan darah maksudnya berdarah-darah, ya kan? Berdarah-darah. Kira-kira sulit dihindari enggak? Sulit dihindari, sama. Jadi sulit dihindari ini kondisi yang harus kita lihat kasus per kasus, ya, kasus per kasus. Betul, darah para muqatil, para mujahid itu sangat banyak ketika salat, ya kan? Para sahabat yang terluka kepalanya, ada yang terluka tangannya, darahnya sangat banyak. Tapi itu darah, akan tapi itu darah yang hilang konsentrasi. Akan tapi itu darah yang sulit dihindari. Oleh karena itu dimaafkan. Bahkan kalau wafat dalam darah tersebut, maka darahnya dihukumi suci. Buktinya apa? Nabi SAW tidak memerintahkan untuk dicopot pakaian mereka ketika dikuburkan. Para syuhada Badar itu dikuburkan dalam satu tempat dengan pakaian-pakaian mereka, dengan darah-darah mereka, tidak dibersihkan sama sekali, menunjukkan bahwa darahnya suci. Karena selain kondisi tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Menghilangkan najis dalam perut. Bahkan yang dalam saja suruh dikeluarkan, ya enggak? Ini dalam perut dikeluarkan. Kalau ada najis dibersihkan, dimandikan, diwudukan. Menunjukkan najis itu apa? Menunjukkan kotoran atau darah itu hukumnya najis. Dan najis tidak boleh dibiarkan begitu saja, akan tapi dihilangkan. Taib, yang sedikit kira-kira antum sudah paham, ya kan? Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juga menyampaikan. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau menukil bahwasannya para sahabat dan kaum muslimin dari dulu salat dengan luka-luka mereka, ya kan? Maksudnya adalah merujuk pada riwayat para sahabat salat dalam kondisi terluka. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah membawa perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika lukanya sedikit atau banyak tapi dalam kondisi perang, atau menjaga perbatasan. Tentu penjaga perbatasan adalah memiliki resiko, ya kan? Itu tidak mungkin dihindari, sesuatu yang sulit untuk dihindari. Kalau dia dipaksa untuk harus membersihkan najis, maka sangat memberatkan, dan syariat Islam tidak mungkin memberatkan hambanya lebih dari yang dia mampu. Kira-kira seperti itu penjelasan dari menjamak atau mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya harus menghilangkan najis ketika salat, dan para sahabat salat dalam darah-darahnya. Kira-kira menjamaknya seperti itu. Paham atau tidak paham? Insyaallah mudah ya. Gampang apa gampang? Gampang teman. Taib. Kemudian faman hamala najasatan la yu'fa anha walau biqarurah. Sahhat salatuhu fa in kanat ma'fuan anha kaman hamala mustajmiran aw hayawan tahiran sahhat salatuhu. Kemarin juga ada pertanyaan mengenai salat bersama anak-anak, ya kan? Salat bersama anak kecil yang masih pakai pampers, ya kan? Masih pakai pampers. Mazhab Hanabilah jelas, dan itu ana wallahu alam belum baca mazhab yang lain, sepertinya enggak beda jauh, bahwasannya yang salat membawa najis maka salatnya tidak sah. Jadi yang harus kita lakukan bukan tidak membawa anak-anak kita, enggak. Yang harus kita lakukan adalah mengecek, ya kan? Ketika antum mau salat, cek dulu ada hadiahnya enggak pampersnya. Kalau enggak ada hadiahnya, alhamdulillah, langsung takbir berangkat salat, ya kan? Kemudian insya Allah selama salat tidak keluar. Kalau setelah salam antum boleh cek lagi. Kalau bersih, alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti wassalam, ya kan?
Antum ulangi lagi. Kecuali anaknya nggak antum sentuh. Antum letakkan di bawah misalnya bayi kan nggak kemana-mana kan. Bayi yang belum bisa berjalan misalnya antum letakkan di bawah antum. Yang seperti ini tidak membatalkan salat karena antum tidak bersentuhan dengan najis langsung. Kemarin kita sudah jelaskan enggak? Ya kan? Selama tidak bersentuhan langsung maka tidak membatalkan salat. Yang membatalkan salat adalah ketika kita membawanya. Ketika membawanya seakan-akan kita membawa najis di dalam salat kita. Jadi yang harus dilakukan kalau memang harus dipegang, ya kan? Atau dibawa. Kita kemarin masalah megang sudah jelaskan ya. Masalah orang sholat tapi bawa apa? Di luar masjid bawa anjing, ya kan? Tetap selama tali itu bergerak sesuai dengan gerakan salatnya maka dihukumi membawa najis dalam salat. Ini pun sama. Kalau masih harus dipegangi terus atau harus digendong terus maka harus dicek. Harus dicek sebelum salat ada hadiahnya enggak. Kalau enggak ada alhamdulillah. Setelah salat antum cek lagi ada hadiahnya enggak, alhamdulillah selesai. Berarti tamam salatnya aman, alhamdulillah dapat jamaah, anak ikut salat, dapat pahala banyak insyaallah taala. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, yang sudah terlanjur misalnya ya, yang sudah terlanjur mengerti hukum ini kemudian ingat bahwasanya pernah melakukan hal tersebut. Ana bertanya kepada salah satu guru ana masalah itu, namanya Syekh Ibrahim Al-Abiki. Beliau salah satu pengajar di Universitas Al-Qasim, Universitas Qasim Ibrahim Al-Abiki. Beliau menyatakan bahwasanya insyaallah kalau yang seperti itu karena jahil yang seperti ini insyaallah dimaafkan dan tidak perlu diulangi salatnya. Insyaallah dimaafkan dan tidak perlu diulangi salatnya. Dan beliau menyampaikan kaidah bahwasannya ada perintah-perintah yang mutlak hanya ingin kita untuk meninggalkannya, seperti najis ingin kita meninggalkannya. Yang seperti ini jika kita jahil terhadap hukumnya maka insyaallah tidak perlu untuk mengulangi ibadah. Tidak perlu untuk mengulangi ibadah. Dalam konteks masalah ini fokusnya adalah mengenai salat membawa najis. Kalau tidak mengerti hukumnya kemudian sekarang tahu maka yang sudah berlalu dan dia tahu betul bahwasannya kejadian yang sudah kita jelaskan maka salatnya tidak perlu diulangi. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian ada lagi enggak? Kemarin pertanyaan yang belum sempat Anda jawab. Apa antum lupa pertanyaannya, Pak? Sambil dengarkan azan sebentar ya. La haula wala haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar.
الصلاة القائمة محمد رسول الله الفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدتك لا تخلف الميعاد. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai bab istiqbal qiblah. Merupakan syarat sahnya salat apa? Menghadap qiblat, menghadap qiblat. Menghadap qiblat. Kemarin sampai yang dekat dan jauh dari qiblat, ya kan? Naam. Wa fardhu man qaruba minal qiblah. Kita merajaah sedikit. Dan yang wajib bagi yang dekat dengan qiblat. Bagi yang dekat dengan qiblat wa huwa man amkanahu muayanatuha, yaitu dia siapa dikatakan dekat dengan kiblat itu siapa? Anda jelaskan kemarin ada dua kemungkinan. Yang pertama melihat langsung Ka'bah, Yang kedua Taib. Nanti kita akan jelaskan mengenai Masjid Nabawi. Ada dua kemungkinan dikatakan dia dekat dengan qiblat, dekat dengan qiblat ketika dia melihat langsung. Ada kemungkinan kedua, dia dekat tapi tidak melihat langsung. Ya enggak? Anda jelaskan enggak? Misalnya di tempat sa'i, itu sekarang ada tembok-temboknya yang membuat dia kadang kelihatan Ka'bahnya, kadang enggak. Nah, kalau dia salat di bagian enggak terlihat Ka'bahnya, dia bisa dihukumi seakan-akan melihat Ka'bah secara langsung. Kapan? Ketika mendapatkan kabar yang yakin. Kabar yang yakin itu dari siapa? Dari yang melihat langsung. Sebelahnya kelihatan, hadapnya sana. Antum salah hadap, diingatkan, oh berarti ini kabar yang meyakinkan karena dia melihat Ka'bah secara langsung. Jadi seakan-akan antum dihukumi melihat Ka'bah secara langsung padahal melalui kabar dari sebelah antum yang melihat secara langsung. Jadi dekat dengan Ka'bah itu ada dua. Yang pertama melihat langsung, yang kedua mendapatkan kabar dari orang yang melihat langsung. Yang wajib bagi orang yang seperti ini adalah isabatu ainiha, bukan arahnya, tapi Ka'bahnya. Wajib menghadapkan ke Ka'bah. Kalau hanya arahnya, kemungkinan salatnya enggak lingkaran. Akan tapi yang dimaksud adalah Ka'bahnya, oleh karena di Mekah salatnya membentuk lingkaran. Iya enggak? Ada yang pernah ke Mekah belum? Banyak, insya Allah. Sekarang udah mau buka kayaknya. Umrah sekarang sudah mau buka. Jadi antum silahkan mau pakai travel umroh boleh. Tapi kalau terasa terlalu mahal travel umroh bisa berangkat sendiri, ya kan? Pakai kapal mungkin. Ya enggak apa-apa, yang penting kan sampai. Iya, enggak apa-apa, yang penting sampai. Kalau pakai kapal masih terlalu mahal, boleh berenang, ya. Backpacker kan, saya mau jalan kaki sampai Arab Saudi misalnya, ya monggo. Jadi tidak ada keharusan pakai pesawat. Jadi naik pesawat bukan syaratnya umroh. Nah, naik pesawat bukan syaratnya umroh. Jadi antum boleh mau terbang, mau naik ketek, mau renang, monggo lah, diatur sendiri ya. Nanti dirembukin sendiri mau naik apa. Baik. Wala yadurru 'uluwun wala nuzul. Akan tapi yang dihukumi dekat dengan Ka'bah tadi, tidak memudaratkan dirinya. Maksudnya apa? Tidak ada masalah. Meskipun wajibnya menghadap Ka'bah. Kalau dia di atas, yaitu lebih tinggi dari Ka'bah atau lebih rendah dari Ka'bah, maka tidak mengapa. Padahal perintahnya adalah ketika bisa melihat atau mendapatkan kabar dari orang yang melihat, maka yang wajib baginya menghadap Ka'bah. Akan tapi kalau tempatnya lebih tinggi dari Ka'bah, ya kan? Kalau lebih tinggi kan lurusannya bukan Ka'bah berarti, iya kan? Insyaallah tidak mengapa. Wala yadurru 'uluwun wala nuzul. Tidaklah terlalu tinggi dari Ka'bah memberikan mudarat, juga tidak terlalu rendah dari Ka'bah memberikan mudarat. Ini orang yang dekat dengan Ka'bah. Wa fardhu man ba'uda 'anil Ka'bah. Sekarang yang ceritanya jauh dari Ka'bah. Istiqbalu jihatiha, menghadap arah. Nah, sekarang menghadap arah. Beda menghadap arah sama menghadap Ka'bah langsung, itu beda. Kalau menghadap arah, antum bisa di sini dari sana sampai sana, ya kan? Atau seluas jalan misalnya Air Hakim, ya kan? Seluas jalan Air Hakim. Atau seluas jalan Gajah Mada, ya kan?
Antum sholat seluruh jalan Gajah Mada lurus sampai sana. Ka'bah kira-kira sebesar itu enggak? Enggak. Tapi kalau semuanya menghadap ke arah Ka'bah, berarti kalau di kita ini barat ya, ke arah barat, maka itu sudah cukup. Beda, jadi beda. Baik, istiqbalu jihatiha fala yadurru at-tayamunu wala tayasuru al-yasirani urfa. Kalau yang dimaksud adalah arah, maka kata para ulama khususnya dalam mazhab Hanabilah, tidaklah mudaratkan salat kita sedikit menceng ke kanan, sedikit menceng ke kiri. Kalau di kita kan agak dimenceng-mencengin kanan ya. Nah, ya insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Lurus juga sama aja. Menceng kanan, menceng kiri, lurus sama aja. Kita nggak lihat Ka'bah. Kita tidak melihat Ka'bah. Kecuali seperti yang disampaikan oleh kemarin, ya kan, bahwasanya ada sebuah ilmu yang bisa menentukan bahwasannya Ka'bah itu arahnya di sini persis. Ka'bah itu arahnya di sini persis. Yang seperti ini maka harus menghadap. Yang sepertinya harus menghadap dan akan memberikan mudarat. Maksudnya harus menghadap arahnya, tetap harus menghadap arahnya. Bedanya begini. Nah, ini contohnya adalah illa man kana bi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Masjid Nabawi. Li'anna qiblatahu mutayaqqinah. Karena kiblatnya itu mutayaqqinah, yakin. Kiblatnya dibangun di atas keyakinan, turun dengan wahyu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membangun Masjid Nabawi, kiblatnya ini dibangun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa arahnya pasti betul. Jadi kalau arahnya sedikit miring ke kanan, antum tidak boleh sedikit miring ke kiri. Jadi harus ke sana semua. Arah ya, kita bicara arah. Jadi sepanjang misalnya tadi jalan Gajah Mada, ada sebuah ilmu bisa menentukan bahwasanya pasti 100% benar. Kalau arah ke barat menceng 5 derajat ke kanan, kita itu betul-betul sampai ke Ka'bah. Arahnya langsung sampai tembus ke Ka'bah titiknya, gitu ya. Kalau seperti itu antum tidak boleh lurus, harus miring betul, semuanya harus begini. Tapi satu arah. Jadi arahnya yang dimaksud adalah arahnya. Yang kalau betul-betul bisa didapat ilmu yang seperti itu, sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkan keyakinan arah kiblat, maka tidak boleh menceng sedikit ke kanan ataupun menceng sedikit ke kiri. Arahnya sudah jelas, sudah jelas. Kira-kira bisa dipahami? Gampang wala gampang? Gampang teman. Baik. Fa in akhbarahu bil qiblati mukallafun thiqatun adlun zahiran wa batinan biyaqin amila bihi hurran kana aw 'abdan rajulan kana aw imra'atan. Ketika antum tidak menemukan arah kiblat, kemudian ada orang ngabarin. Disyaratkan beberapa hal. Kapan kabar dia bisa kita terima? Kapan kabar dia bisa kita terima? Yang pertama, mukallaf. Apa itu mukallaf? Muslim baligh aqil. Taib. Kemudian thiqah. Thiqah itu apa? Maksudnya adalah adil. Maksudnya adalah adil. Adlun zahiran aw batinan. Zahiran wa batinan. Adilnya ini memiliki 2 kriteria. Kriteria adilnya itu seperti apa? Ana sampaikan kemarin. Ada yang ingat enggak? Cobalah murajaah, ada yang jawab, ayo. Apa kriteria adil dalam permasalahan kali ini? Taib, ada 2. Betul, makna adil. Ana enggak tanya makna adil. Makna adil antum sudah harus paham, ya kan? Ana sudah sampaikan. Tapi makna adil yang seperti apa? Zahir itu seperti apa? Batin itu seperti apa? Ana sampaikan semua kemarin. Adil yang zahir seperti apa? Adil yang batin seperti apa? Kan adil bukan permasalahan masalah itu. Antum nggak hadir, nggak mungkin antum tahu Tapi mungkin juga sih, mungkin siapa tahu fotokopi ya, lihat Facebook juga. Baik, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Orang yang selamat dari sebab kefasikan dan bisa merusak kewibawaannya. Nah, itu makna adil. Itu makna adil. Yang anda tanya, adil zahir seperti apa? Adil batin seperti apa?
Ini dalam permasalahan kiblat enggak cukup zahir, harus batin, harus dua syarat. Ada dua jenis adil. Ayo segini banyak masa enggak ada yang catatannya dibuka catatannya. Ana yakin antum udah nyatet. Dari penilaian orang lain atau batin dari dirinya. Nyerempet. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Zahir maksudnya apa? Antum tidak pernah mendengar sedikit pun bahwasanya orang ini melakukan hal-hal yang bisa merusak keadilannya atau kefiqahannya, ya. Orang ini antum enggak pernah mendengar. Orang ini tampaknya baik-baik saja. Nah, tampaknya antum tahu betul, antum enggak tahu betul enggak? Antum tidak tahu betul. Ini yang zahir. Adil secara zahir. Antum tidak tahu betul, tapi antum tidak pernah dengar yang buruk dari dia. Antum tidak pernah mendengar gosip jelek atau kabar buruk tentang fulan. Jadi seakan-akan tidak ada yang mencederai keadilannya, tidak mencederai keadilan. Tapi itu enggak cukup untuk kabar yang diterima dalam masalah kiblat. Dalam masalah kiblat itu enggak cukup. Antum harus tahu betul. Nah, itu yang batin. Itu yang batin. Nyong ngerti nemen bahwa fulan adalah orang yang menjaga agamanya, ya. Tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Dan sangat menjaga kewibawaannya, muruahnya di dalam pergaulan. Ini bisa dilakukan kalau si fulan yang diberi kabar dan yang memberi kabar merupakan orang yang saling mengenal, Dengan seperti ini adil yang secara batin bisa didapatkan. Misalnya selalu kemana-mana selalu bareng, ya kan? Mangkat bareng, ngeresiki apa-apa bareng, baliknya bareng, ya kan? Ana boleh, ana. Nah, kena ada mangkat bareng, ya kan? Jadi bareng, balik bareng ada. Yang seperti ini bisa memberi penilaian terhadap temannya, bisa memberi penilaian terhadap temennya. Ngerti teman fulan ini enggak pernah berbuat kefasikan, tidak dosa besar, enggak, sangat menjauhi diri dari dosa. Yang kedua, dia menjaga martabatnya. Orang senang jaluk-jaluk, ya kan, anggar ketawa ya orang tahu ngakak-ngakak dan lain sebagainya, yang menjatuhkan wibawanya, yang menjatuhkan kehormatannya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, nyong ngerti teman. Jadi ada dua hal adil dalam permasalahan menentukan kiblat. Dari permasalahan dikabarkan oleh seseorang. Syaratnya orang tersebut harus mukallaf, muslim, baligh, aqil. Taib. Yang kedua, thiqah atau adil. Makna adil ini harus mencakup dua, zahir dan batin. Masalah zahir dan batin kira-kira bis paham teman apa? Paham enggak teman? Gampang apa gampang? Gampang. Biyakin. Nah, sekarang ini yang tadi dikatakan harus berilmu tadi, harus berilmu. Dia harus menyampaikan dengan sebuah ilmu yang memberikan keyakinan, keyakinan. Fulan datang ke antum lagi bingung mencari arah kiblat. Fulan tiba-tiba datang dan antum kenal baik dengan dia. Antum ngerti dia muslim, baligh, aqil. Kemudian luar dalam antum tahu betul, mengabarkan kiblatnya ke sana. Antum tanya, bisa nih antum ngerti? Bisa antum, nyong par salat nang kono mau madepe mana? Nah, itu nyong bang salat nang masjid nang, apalagi di masjid. Nanti kita masuk masalah masjid itu maharib, masalah mihrab. Saya habis sholat di masjid itu tadi, jaraknya 1 kilometer dari sini, hadapnya ke sana. Nah, ini ilmunya yakin ya? Yakin, ilmunya yakin. Yang seperti ini kabarnya diterima. Amila bihi, maka dia harus mengikuti kabar tersebut. Tidak boleh berijtihad. Enggak boleh berijtihad karena ijtihad ini menimbulkan prasangka. Sedangkan tadi ilmunya yakin. Yang yakin tidak boleh ditinggalkan hanya karena sebuah prasangka. Hurran kana au abdan, meskipun yang menyampaikan seorang budak, rajulan kana au imra'atan, baik yang menyampaikan laki-laki maupun perempuan, sama kabarnya harus diterima kalau memenuhi syarat-syarat tadi. Wajada mahariba islamiyah. Nah, ini dia, menemukan mihrab kaum muslimin. Kalau dulu masjid itu belum tentu ada temboknya, ya kan, belum tentu, tapi mihrabnya ada. Arah kelihatan nih. Oh ya, menghadapnya ke sana. Nah,
Sekarang ini masjidnya sudah dibangun, lebih mudah, lebih mudah. Kalau dia mengabarkan dengan mengambil contoh masjid, maka lebih yakin dibandingkan sekedar mihrab. Padahal dengan mihrab saja sudah cukup. Aw wajada mahariba islamiyah amila biha. Kalau dia menemukan mihrab kaum muslimin hadapnya kemana, maka wajib dia ikuti. Enggak ada tempat untuk ijtihad lagi. Lianna ittifaqahum 'alaiha ma'a tikrar al-a'sar ijma'un 'alaiha. Karena sepakatnya warga daerah tersebut, kaum muslimin daerah tersebut terhadap arah masjid ini, terhadap mihrab ini menunjukkan ijma'nya, sepakatnya mereka bahwa arah kiblatnya ke arah ke sana, misalnya seperti itu. Fala tajuzu mukhalafatuha haitsu 'alimaha lil muslimin wala yanharif. Maka wajib baginya mengikuti arah mihrab tersebut atau masjid tersebut. Wa yustadallu 'alaiha fi safari bil qutbi. Nah, sekarang enggak ada tuh, itu semua tidak ada. Antum safar tidak bisa mengenali arah kiblat. Bisa menggunakan bil qutbi wa huwa athbatu adillatiha, pakai kutub selatan utara. Antum kan kompas ada kan? Misalnya antum enggak ngerti tapi antum mengerti kompas. Kalau antum ketemu arah selatan utara, pasti ketemu arah timur dan barat. Dan antum sudah tahu, misalnya Arab Saudi itu di barat saya, di barat Indonesia. Antum kesasar di Papua, kesasar di Makassar, kesasar di Kalimantan, ada kompas. Antum ketemu arah barat, selesai, kiblatnya ke sana. Paham? Baik. Wa yustadallu 'alaiha bisyamsi wal qamari wa manazilihima. Nah, ada juga ilmu yang bisa menentukan arah kiblat, arah barat, timur, utara, selatan dengan tempat-tempat matahari dan bulan. Dan ana tidak mengerti. Jadi ana enggak bisa cerita banyak-banyak masalah ini, ya kan. Antum cari sendirilah. Ya, nanti kalau udah dapat kabari. Baik. Intinya hanya menyampaikan bahwasanya posisi matahari, bulan ini bisa digunakan oleh manusia untuk menentukan arah kiblat. Karena ketemu arah timur, barat, utara, selatan, maka ketemulah arah kiblat. Wa yustahabbu ta'allum adillatil qiblah wal waqti fa in dakhala al waqtu wa khafiyat alaihi lazimahu wa yuqallidu in dhaqa al waqt. Dan disunahkan untuk mempelajari cara-cara mengenali arah kiblat. Disunahkan mempelajari teknik-teknik atau cara-cara mengenali arah kiblat, dan mengenali waktu-waktu salat, salat. Fa in dakhala al-waqtu, apabila waktu salat telah sampai, wa khafiyat alaihi, dan kiblatnya antum tidak tahu, maka lazimahu, waktu salat sudah tiba, ya kan, antum tidak menemukan arah kiblat, maka wajib untuk mempelajarinya jika mampu. Jika ada kesempatan untuk mempelajari arah kiblat, saat itu hukumnya wajib. Yang tadinya sunnah, ya kan, antum sholat subuh, ya kan, kemudian jalan-jalan ke Papua misalnya, sampai Papua antum kesasar, datang waktu sholat zuhur, antum melihat matahari sudah tergelincir, wah ini sudah masuk waktu sholat zuhur, tapi kiblatnya saya tidak tahu. Nah, kondisi seperti itu, karena waktu sholat sudah masuk, wajib untuk belajar cara-cara menentukan arah kiblat. Tanya ke kabilah setempat, ya kan, suku-suku, ya kan, dengan bahasa antum sendiri. Antum kan hafal bahasa suku-suku. Nah, antum sampaikan kepada mereka, ngobrol. Selama antum enggak dimasak sama mereka, insyaallah. Jadi ngobrolnya hati-hati, jangan-jangan salah ngomong malah dimasak, dipanggang sekalian. Antum tanya barat, timur, tenggara, utara, selatan. Nah, sampai ketemu, antum belajar sama, karena mereka biasanya mengerti arah-arah. Biasanya mereka mengerti arah-arah. Wajib untuk belajar. Wa yuqallidu idza dhaqal waqt. Kalau waktunya sudah dekat, masih juga antum belum bisa menentukan arah kiblat sendiri dengan yakin, maka yang harus antum lakukan adalah taqlid. Karena fardul jahil at-taqlid. Yang wajib bagi orang yang jahil adalah taqlid. Dia mengikuti orang yang alim. Liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang wajib bagi orang yang jahil adalah mengikuti orang yang alim. Jadi antum temukan orang alim meskipun antum enggak yakin, tapi dia alim, ya sudah, tidak ada jalan lain.
Antum nggak punya alat untuk ijtihad, antum tidak menguasai adillah atau dalil-dalil mengenai arah untuk menentukan kiblat, antum menemukan seorang alim, maka lakukanlah taklid. Sekarang kondisinya nggak ada yang ditaklidi, tidak ada kesempatan untuk taklid, tidak ada alim, tidak ada apa, antum hanya ada satu kesempatan, yaitu melakukan apa? Ijtihad. Inilah saatnya ijtihad. Selama ada alim, ikutilah alim. Adapun kondisi kepepet, silahkan berijtihad. Kitabnya udah pada download belum? Belum juga. Yang download ada berapa orang? Coba angkat tangan. Yang sudah download kitabnya ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada sekitar 10. Ada sekitar 10 orang. Masih terlalu sedikit buat jumlah antum. Ana ingin semuanya bisa menikmati kitab tersebut. Jadi sekalian melatih mata untuk melihat huruf hijaiyah, ya kan? Kemudian bacanya. Jadi ketika ana membaca, antum bisa ngikutin. Nanti lama-lama antum pinter, insyaallah. Lama-lama bisa baca sendiri. Iya, padahal nggak ngerti kaidahnya. Misalnya ini kenapa fathah, kenapa dhammah, kenapa kasrah, antum mungkin nggak ngerti kaidahnya, tapi antum bisa baca insyaallah. Karena mengikuti atau hafal, karena hafal yang ana sampaikan hingga antum tahu cara bacanya. Apalagi ada nuskhah atau cetakan yang berharokat. Ini ada harokat akhirnya semua. Jadi ilmu nahwunya udah dikasih bocoran semua. Ini akhir hurufnya pakai harokat semua. Pakai harokat, iya dikasih bocoran semua antum. Enak banget. Kemarin ada informasi, harganya berapa Pak ya? Antum nyari kemarin? Ada yang 120.000, ada yang 80. Yang ana bilang cetakannya sangat tidak layak tuh berapa Pak? 85 ya? Yang 85 iya. Itu ana dibagi gratis dulu di sana. Juga nggak ana pakai. Aduh itu kecil banget tulisannya. Kecil terus nggak ada permisahan, bab-babnya itu nggak dipisah-pisah. Kayak kitab kuning lah. Bab-babnya itu tidak dipisah, langsung babat semua, dus. Antum susah misahnya. Itu kalau antum pilih harganya yaitu murah. Kalau antum pilih harganya itu murah. Mungkin antum bisa pahami dari penjelasan ana nanti. Misalnya antum pilih itu yang penting murah, kan dijelaskan juga kan sama saja kan. Nah, ada juga yang 120.000 itu juga. 120.000 juga satu jilid ya, Pak. Satu jilid. Kemungkinan ini anak ukuran segini 2 jilid. Ini jilid pertama. Ada 2 jilid. Ukuran tulisannya segini nih. Ukuran tulisannya segini. Nyaman buat dibaca, ya kan? Nyaman untuk dibaca. Itu saja 2 jilid. Kalau 1 jilid berarti logikanya tulisannya setengahnya ini. Ukurannya ya, logikanya tulisannya setengahnya ini. Kalau antum nyaman dengan tulisan kecil enggak apa-apa yang cetakan 120.000. Anda nggak ngerti yang cetakan ini harganya berapa di sini. Tapi kemarin Anda lihat di Facebook itu ada grup namanya Hanabilah Nusantara. Ya, Anda nggak promosi ya. Antum jangan ikut-ikutan lah pokoknya lah. Iya, nggak boleh ikut-ikutan pokoknya. Namanya Hanabilah Nusantara. Ada yang posting itu kitab Raudhul Murbi, cetakan terbaru itu 3 jilid. 3 jilid. Berarti tulisannya logikanya lebih besar dari ini. Lebih besar daripada ini. Harganya tapi lumayan. Harganya dia tulis 450.000. Jadi Ana waktu itu mau sampaikan ke antum kayak nggak tega. Karena Ana sendiri nggak tega mau beli buat diri sendiri apalagi buat iya buat diri sendiri saja nggak tega apalagi buat orang lain kan ya kan. Kita harus rahmah lah, kita harus kasih sayang dengan sesama manusia. Iya, yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah ya kan yang berada di muka bumi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Jadi ana sayang dengan antum jadi eman-eman lah. Tapi kalau mau nekat ya yang penting sabar. Nah, sabar maksudnya ketika ngeluarkan segitu sabar gitu, sabar. Aduh keluarin duit segitu gitu. Hah? Iya, jadi harus sabar. Kalau berani sabar ngeluarkan uang segitu untuk beli, alhamdulillah, enggak ada masalah. Ana lupa yang cetakan ini harganya berapa? Sekitar 300 lah, sekitar 250 sampai 300 kalau enggak salah ingat. Kalau enggak salah ingat. Karena di sana dulu hadiah jadi enggak ngerti harganya berapa. Kemungkinan di sini sekitar 300-an lah. 300. Wallahu a'lam. Wa in ijtahada mujtahidani faqtalafa jihatan lam yatba' ahaduhuma al-akhar wa in kana a'lam minhu wa la yaqtadi bihi li'anna kullan minhuma ya'taqidu khata' al-akhar. Kalau ada 2 orang kesasar dan ini semoga bukan antum ya kan, semoga bukan fulan dan fulan kesasar.
kemudian tidak menentukan arah kiblat. Waktu mereka tahu karena zuhur mudah, ya kan? Atau maghrib, langit udah merah, udah gelap, udah jelas. Waktu maghrib, merahnya hilang, udah jelas waktu isya. Baik. Kalau di hutan mungkin cari bayangan sulit sedikit ya. Asar mungkin agak harus sedikit cari tempat luas, mungkin bisa ketemu waktu asarnya. Subuh juga mudah kelihatan fajar shadiknya, apalagi di alam terbuka. Nah, waktu kelihatan, akan tapi kiblatnya tidak lihat. Ya kan, dia mau hadap mana? Mereka berdua ijtihad, fakhtalafa jihatan, tapi beda. Nah, karena si Cimbian sekolah jurusan teknik geologi, yang satu jurusan peternakan. Nah, jadi saya kalau lihat hewan ternak kalau waktu maghrib itu sukanya lari ke sana. Jadi kemungkinan ke sana ini. Yang satu teknik geologi. Geologi itu apa juga nggak paham. Jadi pokoknya berdua ini rutu lah, ya kan, rutu. Satu ke kanan, satu ke kiri. Lam yatba' ahadumal akhar. Kalau kondisinya begitu, ndak boleh yang satu uslah nyong melu antum bola, antum kayaknya ya ndak boleh seperti ini. Ketika antum mampu berijtihad dan fulan juga berijtihad, maka masing-masing menggunakan ijtihadnya masing-masing. Karena ketika berijtihad sesungguhnya dia sudah meyakini salahnya temannya. Dan tidak boleh seseorang tanazzal, jadi meninggalkan yang dia yakini, kemudian mengikuti yang dia yakini itu salah hanya karena orang kepenak. Ini tidak boleh. Ya, masalah kiblat dia yakin ke kiri, tapi orang kepenak. Ya, apa maning kanca lawas kanca kendel, ya kan, cakwir cetem biasa nginung wedang bareng, wedang alang-alang maning kan ya. Iya, kayaknya wong elu apik senyong. Kayak jadi antum sudah mulai bawa alasan-alasan yang sudah enggak syar'i. Iya, enggak cocok tempatnya. Antum ijtihadnya sudah punya ilmu yang antum yakini, antum yakin ke sana. Jangan karena enggak enak antum ikuti teman antum. Yang satu pun sama, yang geologi pun sama. Ketika sudah menentukan ke sana hanya karena nyong pen bala karo kuwe engko dalan dimusuhi, ya kan. Mangane fakultas peternakan kon duwe peternakan nyong pan jukut ternake roli. Ya. Wis lah nyong pan melu bae, jangan. Kalau dia meyakini ijtihadnya ke sana, lakukan. Karena ketika dia berijtihad dan meyakini yang benar adalah sebelah kanan, saat itu dia sudah meyakini bahwa yang sebelah kiri adalah salah. Tidak boleh dia meninggalkan yang benar kemudian mengejar yang salah hanya untuk maslahat duniawiyah, Wa yatba'ul muqallidu li jahlin aw 'ama aw thaqahuma a'lamahuma wa asdaqahuma wa ashaddahuma tahriyan li dinihi indahu li anna shawab ilaihi aqrab. Baik. Sekarang dua orang kualitasnya berbeda. Nah, kualitasnya berbeda. Yang satu alim syekh, yang satu murid. Dua-duanya tentu memiliki kemampuan ijtihad. Akan tetapi kadar keilmuannya beda enggak? Beda. Yang seperti ini muridnya enggak boleh ijtihad, akan tapi mengikuti gurunya. Nah, karena lebih alim, kemudian lebih asdaq, lebih jujur karena kealimannya terhadap urusan agama dan agamanya juga baik sehingga lebih dekat kepada kejujuran. Wa asyaddahu mataharian, dan lebih hati-hati dalam masalah agama. Yang seperti ini kalau antum temukan kriteria seperti ini, maka antum ikuti. Jangan ijtihad sendiri. Antum temukan dia lebih alim dari saya, dia agamanya lebih baik, dia lebih hati-hati terhadap perkara-perkara yang diharamkan, ibadahnya juga lebih banyak, udah saya ngikutin dia. Jangan ijtihad sendiri. Kalau contoh yang pertama sama-sama, ya kan, sama-sama dah tahu geologi sama peternakan, dah ketemu arah kiblatnya, ya kan. Kalau yang sekarang kan beda. Syekh dia tahu, dia mengerti, apalagi belajar ilmu falak, ya kan, belajar ilmu falak, mengerti perbintangan, mengerti ilmu tentang posisi matahari, posisi bulan dan lain sebagainya. Yang seperti ini harus diikuti. Fa in tasawaya khuyira wa in qallada al-ithnain lam yarji' bi ruju'i ahadihima. Wa in qallada ithnaini lam yarji' bi ruju'i ahadihima. Khalas, nanti aja. Wa man shalla bi ghairi ijtihadin in kana yuhsinuhu. Sekarang sama kasusnya seperti yang Anda bayangkan tadi ya, di Papua misalnya. Papua terus ya, pindahlah ke mana?
Hah? Selawi. Selawi lah ngomong sasar Selawi. Alas Robon giline gede kayak gue. Kalimantan ya. Oh, di Jawa Timur. Alas Purwo. Alas mau berburu burung. Nah, di sana masih banyak burung-burung berkicau. Nah, mau berburu burung, mau menembak burung, ya kan? Atau berburu celeng. Kayak kemarin rambut yang najis rambut. Anda jangan kepikiran tuh Mas. Jadi antum harus kasih istifadah gitu. Kadang ada hal-hal yang Anda nggak nyampe mikirnya gitu. Tapi kadang antum diberikan namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan masukan. Sampaikan kalau ada masukan, pertanyaan. Jadi ini majelis diskusi. Ada pertanyaan, ada yang nggak pas, sampaikan. Jangan-jangan anak salah dalam menyampaikan. Nanti anak ulangi lagi, anak murojaah lagi, nanti anak sampaikan yang lebih tepat. Kira-kira seperti itu. Ya kan, kesasar di suatu pulau. Atau tadi di mana? Alas Purwo. Saya di Alas. Bisa. Ada apa dengan Alas Purwo? Anda nggak tahu. Yang Anda tahu Alas Purwo tuh banyak burung kicaunya. Anda nggak ngerti sisi yang lain. Apa yang Anda tahu? Nggak ada ya? Ya udah sama-sama nggak tahu berarti. Taib. Wa man shala bi ghairi ijtihadi in kana yuhsinuhu. Dia ini orang yang bisa ijtihad. Ijtihad. Sidik-sidik tahu mondok. Nah, pas cilik tahu mondok. Nyung kelingan ke jari kiai ini biyen diwarai kondeleng matahari terbit. Nah, kondeleng matahari terbit karo matahari tenggelam. Ke insyaallah timur karo barat. Ya, soalnya di Indonesia sih. Di Indonesia kan insyaallah timur karo barat. Kemudian kalau di tengah-tengah tuh sudah waktu zuhur. Nah, dia ngertilah ilmu-ilmu seperti itu. Kelingan. Kemudian kiblatnya maring dia. Pikirin temen sholat, wis insyaallah diterima. Nah, padahal dia mampu. Tapi dengan sengaja meninggalkan ijtihad. Dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ainama tuwallu fathamma wajhullah." Kemanapun kalian madep pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi diheling-heling ayat gue. Padahal ayat ini cerita tentang salat sunnah. Salat sunnah. Banyak tafsir dari para mufassirin, ayat ini cerita tentang salat sunnah waktu Nabi SAW salat di atas, kalau enggak salah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW salat di atas kendaraan tidak menghadap kiblat, tapi salatnya sunnah. Ayat ini cerita tentang hal itu. Nah, dia tidak ngerti tafsirnya karena langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, pokoknya orang peduli ulama menungsa nyong ya menungsa, mangan sega. Orang peduli imam siapa, ya kan nyong be imam marane, pemending gaya gue. Iya, Quran Sunnah langsung nggak perlu para ulama, langsung aja. Jadi dia bawa ayat yang tidak pas, ya kan konteksnya nggak pas, asbab nuzulnya, konteksnya sedang cerita apa, dia bawa. Wa man shalla bi ghairi ijtihadin in kana yuhsinuhu. Dia bisa ijtihad, dia kelingan semua pesan kiai ini. Arah kiblat, menentukan waktu salat, tapi sungkan mikir stres ya. Ujian maning-maning rosip, ya ngulangi maning-maning rosip, prosa. Lu ngapain wis? Ya kan akhirnya lagi kesasar kelingannya begitu terus, akhirnya enggak mau ijtihad. Ora nyoropan ngeling-ngeling, itu hal yang menyakitkan buatku katanya. Ya ngulangi terus sih, ya ulangan gagal. Akhirnya sungkan ngeling-ngeling pelajaran yang pondok, langsung bayar salat. Bismillah, aina ma tuwallu fathamma wajhullah, katanya begitu kan. A'udzubillah. Wala taqlidin in kana lam yuhsinil ijtihad. Dia ketemu sama orang yang alim, iya kan? Gurune, tapi dia lagi enggak suka sama gurune. Iya, nyung. Ya pokoknya angel kisahnya, memang gambarnya angel. Cuman ya kayak gue lah. Anda. Iya. Soalnya gurune mbiyen tau nyetrap. Ya nyong kelingan. Wong lagi stres kan cing deling sing ora apik-apik terus kan. Kiye nyong kelingan mbiyen lagi kelas 1. Biar gampang dikasih nama ya sekali. Oh iya, aktornya dikasih nama ya. Insyaallah berikutnya insyaallah. Kelingan. Kita mbiyen nyong wong gara-gara orang apal fa'ala yaf'ulu berdistrap nang arep. Taib. Anak ngalami soalnya. Tapi gara-gara disetrap itu memberikan motivasi, betul. Jadi kadang hukuman ini tidak selalu efeknya jelek, enggak. Saat itu anak ngerti bahwa ini bukan perkara yang main-main gitu.
Karena sebagai seorang pendidik, antum maksudnya sebagai seorang pendidik anak-anak, ya kan? Antum punya anak-anak di rumah, antum sebagai seorang pendidik, antum juga harus menunjukkan bahwa perkara agama ini perkara besar. Iya, hukum kalau anak berbuat kesalahan hukum. Katakan salah, katakan salah. Maksudnya tunjukkan ini bukan perkara main-main gitu loh. Jadi di saat itu yang anak tanamkan dalam diri, ternyata ini bukan perkara main. Saat itu anak sadar bahwa ini bukan perkara main-main. Kalau dari bahasa Arab saja sudah main-main, jangan harap berikutnya. Ya insya Allah lebih baik lagi, maksudnya kan lebih baik lagi. Baik, dia bisa taklid tapi tidak suka sama syekhnya, kesasar sama gurunya atau sama ustadznya atau sama kiainya. Tapi kelingan masalah kue, dia terlalu sakit, hatinya sudah pecah, ya kan, sudah tidak mampu dirangkai lagi. Ya. In lam yasilil istihad qada. Mampu istihad sengaja ndak mau, mampu taklid juga sengaja nggak taklid, ngarang pokoknya nyong salat pan karpet dewek. Qada walau asaba in wajada man yuqalliduhu, maka wajib untuk mengqada salatnya nanti. Karena dia dengan sengaja tidak menghadap arah kiblat. Meskipun benar wa in asaba, meskipun setelah kejadian selesai dia pulang ke rumah, nyong pas kayak sholatnya madhepnya benar tidak, karena dia dengan sengaja menghindari arah kiblat. Karena ketika dia mengatakan nyong pan sholat maring endi bae karepe nyong, sesungguhnya dia dengan sengaja tidak mengambil arah kiblat. Dengan memiliki keyakinan bahwasanya Allah berada di mana-mana, madhep endi bae madhep endi bae insyaallah salatnya sah, dia dengan sengaja saat itu menghindari arah kiblat dan tidak mengambil arah kiblat sebagai arah salatnya. Salatnya harus diqadha, meskipun berapa tahun kemudian atau berapa hari kemudian ditemukan bahwa arah yang dia tentukan waktu itu benar. Meskipun benar, akan tapi dia ketika itu dengan sengaja salat tidak menghadap kiblat. Atau dengan sengaja tidak taklid terhadap orang yang mengerti arah kiblat padahal dia mampu untuk melakukan taklid. Oleh karena itu ini bab sangat penting. Seorang yang wajibnya untuk taklid haram untuk berijtihad, padahal ada alim yang bisa dijadikan tempat untuk melakukan taklid. Oleh karena itu haram. Kalau antum merasa sudah alim, tidak apa-apa untuk berijtihad. Silahkan. Jadi ana senang kalau antum sudah merasa alim, paling tidak Quran 10 riwayat antum kuasai, paling tidak. Ana yakin antum satu riwayat sudah hafal lah. Ya kan, satu riwayat 30 juz pada hafal kan? Insyaallah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW paling enggak kutub sittah lah, ya kan? Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Majah. Kutub sittah antum insyaallah sudah hafal semua, ana yakin. Yang seperti ini antum ijtihad. Yang seperti antum ijtihad karena antum mampu. Dengan syarat antum memahami fikihnya para sahabat. Antum punya fikihnya para sahabat, antum punya fikihnya para tabi'in, punya fikihnya atba'ut tabi'in, silahkan ijtihad, tidak ada masalah. Tetapi kalau antum merasa seperti ana, ya kan, yang masih banyak kekurangan, Quran saja hafalnya masih pas-pasan, kadang hafal, kadang lupa, apalagi hadis-hadis Nabi SAW banyak lupanya daripada ingatnya, wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang sangat berharga. Apa itu? Menghafal Quran dan sunnah Nabi SAW. Taraktu fikum itsnatain, kami tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu abada ma tamassaktum bihima. Kalian enggak mungkin tersesat selamanya selama kalian berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berpegang bukan hanya hafal, tapi mengerti maknanya dan mengerti cara menyambungkan hadis ini dengan ayat ini dengan yang lain, hadis ini dengan yang lain. Belum ada pemahaman para sahabat, belum lagi ada ijma. Nah, yang seperti itu kalau antum kuasai, fadhal, silahkan berijtihad. Akan tapi ketika khususnya ana, ya kan, ana merasa diri ana masih sangat jahil dan ana menemukan seorang alim yang bisa ana lakukan taklid kepadanya, maka wajib bagi ana untuk melakukan taklid, dan haram bagi ana untuk ijtihad, kecuali dalam kondisi terdesak. Tidak menemukan alim, ilmunya pas-pasan, tidak ada alim untuk dilakukan taklid, maka untuk berijtihad, silakan berijtihad. Jadi antum kira-kira mau gimana? Mau ijtihad? Boleh. Tidak ada masalah. Ana tidak melarang ya. Ana enggak melarang.
Tafadhal, bagi yang mampu silahkan berijtihad. Sudah hampir jam 8. Jam 8 kita salat ya. Berarti ada waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Sebentar. Kita selesaikan sedikit. Enggak usah lah. Kesempatan berikutnya aja. Baik. Silakan yang ada pertanyaan. Di luar tema jangan. Nanti kalau ada waktu sisa ya, yang berkaitan dengan hal ini terlebih dahulu silakan. Yang baju merah jangan sampai lolos, silakan. Kalau nanti darahnya ya Pak. Baik. Sebelum sholat baru selesai wudu. Maafu. Dia termasuk darah yang sedikit. Tidak membatalkan wudu apalagi salat. Iya, wudu saja tidak batal. Iya, wudu saja tidak batal. Itu darah yang dimaafkan karena sulit untuk dihindari. Dalam salat, di luar salat tidak membatalkan wudu insyaallah taala. Baik, ada yang lain? Tadi yang baju hijau. Iya, baju hijau dulu. Dari ormas tertentu. Baik. Misalkan kita sholat tidak dua arah ya. Iya. Dua arah. Tahu-tahu kita udah selesai. Ada orang lain mau kita sholat tapi ada arah kiblatnya salah. Itu wajib terus. Sudah selesai tapi yang lain itu orang lain itu mengingatkan. Anda itu sholatnya gimana? Iya, tadi kita sampaikan kalau ada yang mengabarkan, ya kan syaratnya tadi apa? Mukallaf, ya kan? Muslim baligh aqil. Kemudian thiqah maknanya adalah adil. Zahiran batin, antum tahu betul. Orang yang ngabarkan ini bukan orang sembarangan. Jangan antum orang sembarangan ngabarin antum terima. Tidak bisa. Ini harus orang yang betul-betul antum tahu. Takmir masjid, ya kan? Betul-betul antum tahu. Antum kenal betul orangnya. Ini orang enggak main-main kalau masalah agama. Kemudian yang terakhir ngabarkan dengan yakin. Antum harus tanya, kenapa antum berpendapat seperti itu bahwasanya kiblat saya salah? Ya kan, apa dasar antum? Jangan-jangan antum yang salah, ya kan, sama-sama salah. Kemudian terus dia mengabarkan, enggak Mas, masjid saya habis sholat di masjid bawah. Masjid bawah itu umurnya sudah ratusan tahun. Kan kiblatnya ke arah sana. Ya sudah, ini namanya ilmu yakin. Ilmu yakin lazimahu wajib baginya untuk mengikuti kabarnya, maka salatnya diqadha. Diganti. Salatnya diganti, diiadah, diulangi lagi. Nah. Ya. Strong. Kalau kita dibikin apa? Ayo. Tetapi ruangan yang bisa buat sholat yang menghadap kiblat itu ada berhalanya, pakungnya. Itu gimana Ustaz? Nabi SAW salat di kota Mekah dan saat itu masih banyak patung berhala. Yakni tukrahu, makruh, selama bisa dihilangkan. Akan tapi kalau tidak bisa dan tidak bisa salat di tempat lain, hujan misalnya kan, keluar nang alas bae nang lapangan misalnya, hujan becek nggak mungkin. Cuma ada tempat itu dan madepnya harus ke situ. Patungnya di semen Belanda maning. Ya, cuman Belanda alot temen. Primen Pak, alot menor apa? Zaman pengen wah luar biasa wis. Kalau nggak ditotoki waktu salatnya habis, ya kan? Salat insyaallah taala tidak ada masalah. Karena kita sesungguhnya tidak menghadap ke sana. Tidak sedang menghadap patung tersebut, tapi menghadap ke arah kiblat. Hanya saja ada satu yang menghalangi. Kalau bisa disingkirkan. Kalau tidak tetap salatnya sah insyaallah taala. Seperti itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kota Mekah masih banyak berhalanya. Wallahu alam. Nanti coba Anda cek lagi. Jazakallahu khair. Masalahnya kemarin boleh menyambung rambut. Menyambung rambut boleh. Kalau misalkan implan kan berarti bukan disambung lagi, kita dimasukkan, termasuk membawa najis juga. Implan rambut. Tanam langsung. Iya. Ini permasalahan baru ya, termasuk permasalahan nawazil. Nanti Ana cek coba apakah implan ini sama dengan nyambung rambut gitu. Tapi kalau rambutnya itu rambut orang tentu nggak najis. Iya kan? Pertama, kalau rambutnya orang salatnya sah.
atau rambut hewan, kuda misalnya kan, tetap salatnya sah. Kemarin yang bisa membuat nyambung rambut menyebabkan salat tidak sah ketika rambutnya siapa? Rambutnya celeng, ya kan, rambutnya celeng. Jadi antum lihat dulu rambutnya. Kalaupun pahit-pahitnya hukumnya haram kan? Hukumnya haram, salatnya tetap sah karena tidak membawa najis, akan tapi mendapatkan dosa. Kalaupun hukumnya haram. Adapun hukumnya apa anda belum tahu. Adapun hukumnya detailnya, pasnya implan apakah sama dengan menyambung, ya kan? Haram atau enggak anda nggak tahu. Tapi yang jelas kalau rambutnya masih rambut jenisnya antum, yang jenis manusia, insyaallah tidak membawa najis. Selama nggak ada najisnya. Selama nggak ada, kalau ada najisnya ya najis. Tapi asalnya dia nggak najis. Apakah kita boleh beristihad ketika kita datang ke rumah seseorang Ayo. yang tahu arah kiblatnya, terus waktu sholat itu sudah mau habis. Waktu sholat sudah mau habis ijtihad. Karena tuan rumah nggak muslim. Iya, nggak bisa diambil perkataannya. Iya, dewe ngarang kok. Mau kesempatan ke. Sasarna beu. Iya ijtihad. Kalau iya kalau waktunya sudah sempit maka ijtihad. Baik, wallahu alam. Selama nggak bisa, apalagi rumah tamunya ini di Gunung Salak misalnya ya. Gunung Kawi lah, lagi angel loh, nggak ada tetangga, mau taklid sama siapa, sama beruang, sama macan kan susah juga. Jadi nggak ada yang bisa ditaklidin ya, wallahu alam ijtihad. Ala, tafadhal. Aywa. Enggak batal. Insyaallah taala termasuk yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Wudunya enggak batal, salatnya juga tetap sah insyaallah. Tadi kan dikatakan fahish itu seberapa? Satu telapak tangan kira-kira satu telapak tangan. Tapi telapak tangan antum sama telapak tangan para sahabat itu beda jauh. Iya, jadi mungkin sampai 2 enggak. Wallahu alam enggak tahu. Kita ambil zahirnya jelas satu telapak tangan gitu aja. Kira-kira seperti itu. Yang kita sholat dalam sebuah perjalanan, akan mungkin di sebuah masjid, di sebuah kendaraan, umumnya kamu kemudian kan untuk mengawali sholat kita itu menghadap kiblatnya itu. Salatnya wajib. Fard. Kalau fard harus menghadap kiblat. Kan tapi kalau mampu. Kalau tidak mampu seperti di pesawat, ya kan, ada pesawat yang nggak punya tempat sholat, ya sholat sebagaimana antum menghadap. Allahu a'lam. Karena termasuk mirip seperti orang yang sedang ditawan, ya kan, orang yang sedang ditawan ditali, nggak tahu hadap mana, tapi datang waktu sholat ya sudah sholat menghadap semampunya. Kira seperti itu. Kalau memang tidak mampu menghadap kiblat, apalagi karena kemarin pernah nyontohkan ya di kereta ekonomi ya. Iya, kereta ekonomi pas mahasiswa ada pulang. Iya kan. Soalnya anak ngalami sendiri, makanya dia bisa cerita gitu loh. Itu ya Allah, ke WC aja bisa, ke toilet aja bisa. Itu di kaki kantum tuh didudukin orang. Full manusia semua, enggak bisa lewat. Di bawah duduk full. Yang seperti itu ya salat semampunya. Apalagi waktunya sudah mau habis kan? Ya salat semampunya. Bismillah, tawakkal 'ala Allah. Kira-kira seperti itu. Cukup? Lagi antum nambah? Ya, fadhil. Dan kalau kita lagi sholat udah beristirahat ya, terus datang orang salah yang benar di sini, kita nggak tahu dia ilmu yakin apa enggak. Iya, enggak diterima. Kalau dia ilmu yakin, kita batalin atau kita batalkan langsung pindah arah. Itu seperti kasusnya ketika para sahabat sedang sholat menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis di Masjid Quba, kemudian datang seseorang mengabarkan kepada mereka. Mereka kondisinya sedang sholat. Faja'atin, kemudian datang seseorang mengabarkan bahwasannya sudah turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan menghadaplah kiblat ketika kalian sholat. Langsung saat itu mereka berputar. Langsung saat itu mereka memutar
salat mereka, memutar salat mereka, kira-kira seperti itu. Kalau emang kabarnya yakin, fadhal, langsung saja dieksekusi. Makanya di Madinah ada namanya Masjid Qiblatain, dua kiblat, karena menjadi tempat sejarah. Salah satu, ada 3 masjid yang menjadi tempat sejarah di sana, menyaksikan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah al-Musyarrafah. Masjid Quba, Masjid Qiblatain, ada Masjid Mustarah kalau nggak salah, ada 3. Jadi seperti itu, langsung diterima kalau antum tahu betul. Tapi kalau enggak, ya seakan-akan dia ijtihad, antum ijtihad, nggak harus saling mengikuti, karena masing-masing meyakini kebenaran dirinya dan meyakini kesalahan yang lain. Nggak boleh meninggalkan kebenaran yang dia yakini untuk sebuah kesalahan yang dia yakini, ya kan? Nggak boleh. Gimana? Cukup? Khalas. Besok jam berapa, Pak? Biasa ya, salat subuh di sini ya, insyaallah ya. Jadi kalau Pak Harto buka gerbang, berarti salat fajarnya di sini. Kalau Pak Harto tidak buka gerbang, berarti salat fajarnya di masjid, ya kan, dekat-dekat sinilah, dekat-dekat sini. Baik, jika ada pertanyaan dan masukan atau ada yang nggak pas, silahkan disampaikan ya. Ada diskusi yang ingin disampaikan, ya bolehlah, nambah lagi. Keterkaitan dengan pembatalan wudu, Baik. lantas dengan metode pengobatan herbal, salah satu pengobatan wasir itu ada yang dimasukkan bawang putih ke anusnya. Baik. Lantas di kemudian pas sholat sesudah wudu, tiba-tiba Keluar. bawang putih itu keluar. Jamil, iya, ini ada, cuman itu di bab taharah ada. Ana lupa detail, nanti insyaallah ana cari lagi. Adapun hijamah tidak membatalkan salat. Hijamah tidak membatalkan wudu. Beberapa atsar menunjukkan Nabi SAW melakukan hijamah kemudian salat dan tanpa mengulangi wudunya. Seperti itu. Hijamahnya tidak ada masalah. Kan tapi itu pengobatan alternatif yang dimasukkan kemudian keluar pas salat misalnya ya. Membatalkan wudu atau enggak. Insyaallah ana cari. Insyaallah, barakallahu fiik. Kalau ada faedah-faedah seperti itu tanya ya. Ana juga istifadah, jangan dikira antum aja. Iya, jadi pertanyaan itu akan membuat kita murojaah seperti itu. Ada lagi? Nambah lagi. Yang baju hijau, silakan. Misalkan ini Bapak mempunyai penyakit bisul gitu ya. Bisul. Iya. Kan sebelum sholat itu belum pecah, tapi pas giliran sholat ada sama namanya itu banyak sekali. Banyak sekali berapa? Sampai tembus lah. Tembus apa? Tembus pakaian maksudnya? Enggak apa-apa. Insyaallah termasuk yang ma'fu, termasuk yang dimaafkan insyaallah. Sangat sedikit. Bahkan itu menurut Imam Ahmad rahimahullah, yang fahish itu paling tidak penuh satu tangan. Itu tangannya para sahabat loh, bukan tangan kita loh. Mereka yang bekerjanya betul-betul enggak ada mesin, enggak ada listrik ya. Betul-betul pakai tangan semua, betul-betul manual. Tangannya gede-gede. Itu satu tangan penuh baru dikatakan fahish. Kan tapi kalau berpegang pada riwayat yang kedua, pendapat yang kedua Imam Ahmad yang berpegangan dari fatwanya sahabat Ibnu Abbas, kembali kepada diri masing-masing. Akan tapi diri masing-masing juga meragukan kan. Iya, anak sendiri bingung. Saya saja nggak tahu. Saya ini kira-kira bisa dijadikan patokan nggak, gitulah maksudnya. Allahu a'lam, ana lebih suka yang kedua. Adapun yang dipegang oleh para ulama Hanabilah yang pertama, pendapat yang mengatakan yang berfatwa dengan fatwanya Ibnu Abbas. Itu yang dipegang para ulama Hanabilah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, memegang pada riwayat yang pertama. Selama kembalikan ke masing-masing orang. Kalau dia merasa ini tidak menjijikan ya berarti tidak termasuk fahish. Akan tapi kalau ana lebih suka yang kedua. Ini ana loh, antum jangan ikutin ana pokoknya. Ana cuma cerita aja. Kalau ana lebih suka yang kedua karena lebih mudah, maksudnya patokannya gampang. Lebih mudah, yaitu dengan satu telapak tangan penuh. Kalau itu bisa terpenuhi dengan darah satu telapak tangan, maka digolongkan fahish, wudunya batal dan segera dibersihkan, kemudian mengulangi salatnya seperti itu. Kalau cuma sampai tembus itu sangat sedikit. Karena darah satu tetes juga tembus, dua tetes juga tembus. Khalas, cukup. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.